jadi aku tuh membutuhkan bisnis yang sustain gitu kan, yang emang bisa survive dalam jangka waktu yang panjang gitu. Kenapa? Karena ini tuh bukan sarung bantal biasa, melainkan sarung bantal ini tuh ada unique selling produknya. Si bantalnya pun bukan sekedar bantal biasa gitu, tapi kita pakai bantal bulu angsa yang dimana itu bisa menopang kulit kita jauh lebih baik lagi. Halo keluarga, balik lagi di BBM Season 4 episode 2. Nah, kemarin kita udah kedatangan owner yang keren banget, punya bisnis packaging. Dan sekarang juga kita kedatangan owner yang keren banget juga, gak kalah kerennya. Sebelum itu, aku mau ngenalin diri dulu. Nama aku Adeline Aulia dari MBTI Angkatan 2022. Nah, boleh Kak kenalin diri dulu? Halo, aku Novia Fitriani, biasanya dipanggil Novia. Aku MBTI Angkatan 2016, umur aku sekarang 25 tahun. Dan saat ini aku sedang fokus untuk mengembangkan bisnis aku yang bernama Terly Beauty. Oke, berarti Angkatan 2016 ya? Yeah. Boleh tahu nggak kesibukannya sekarang tuh apa aja? Untuk sekarang sih, aku lagi benar-benar fokus untuk mengembangkan si Terly Beauty-nya sendiri sih. Gitu. Berarti sekarang baru Terly Beauty dulu atau ada yang lain? Untuk saat ini sih emang fokusnya di Terly Beauty, tapi kalau untuk diversifikasi bisnis lain ada sih sebenarnya kayak kayak ada bisnis ekspor kayak gitu. Cuma emang kalau yang lebih fokus itu Terly Beauty. Sebelum kita masuk ke pertanyaan yang dalam banget gitu, boleh tahu nggak apa arti Terly Beauty sendiri? Oke, jadi Terly Beauty ini itu diangkat tuh dari si core produknya. Jadi Terly Beauty itu, aku tuh kan punya ini ya guys. Nih, ada produk yang namanya itu sarung bantal. Dia itu disebutnya Beauty Boost Pillowcase. Kenapa? Karena ini tuh bukan sarung bantal biasa, melainkan sarung bantal ini tuh ada unique selling produknya. Jadi dia itu bisa memaksimalkan cara kerja skincare ketika kita tertidur. Terus dia juga bisa mengurangi inflamasi jerawat, karena kalau misalkan kita pakai sarung bantal yang biasa yang berbahan katun kan itu lebih cenderung kasar ya. Jadi dia nanti akan menyebabkan gesekan yang berlebih dan menyebabkan inflamasi jerawat. Sedangkan kalau misalkan kamu pakai si sarung bantal ini itu nggak akan terjadi karena dia benar-benar halus banget. Terus habis gitu dia juga bisa mengurangi rambut rontok ya. Jadi ketika kamu terbangun dari tidur itu kamu nggak akan nemuin lagi yang namanya rambut rontok di bantal kamu gitu. Nah jadi kan si sarung bantal satin silk ini, si Beauty Boost Pillowcase ini itu kan dia itu skincare dalam bentuk sleeping kit. Jadi ini tuh bener-bener mendefinisikan sleeping beauty yang sebenarnya gitu ya untuk para wanita. Nah makanya si Terly Beauty itu sendiri itu diangkat dari Terly itu terlelap indah gitu. Jadi diharapkan teman-teman semua yang pakai Terly Beauty itu bisa merasakan tertidur dengan lelap gitu ketika pakai si Terly Beauty ini. Bagus juga ya artinya. Terus momen apa sih yang bikin kakak tuh bikin Terly ini? Ya oke. Momen dimana aku tuh menciptakan si Terly Beauty ini karena dulu tuh aku tuh ada bisnis impor. Nah si bisnis impor ini tuh aku jual ini kan barang-barang yang emang lagi hits pada saat itu gitu. Nah memang sih barang yang hits pada saat itu kan naiknya cepat, tapi kan turunnya juga cepet ya. Jadi aku tuh membutuhkan bisnis yang sustain gitu kan, yang emang bisa survive dalam jangka waktu yang panjang gitu. Nah ya udah pada akhirnya aku memutuskan untuk membuat lokal brand sendiri. Aku pengen produksi barang sendiri, aku udah nggak mau ketergantungan, aku udah nggak mau impor. Nah makanya terciptalah si Terly Beauty ini gitu. Terus dari sekian banyak bisnis yang udah ada nih, misalnya ada F&B, ada ekspor gitu, kenapa milih untuk bisnis pillowcase? Oh oke. Kenapa maksudnya peluang si pillowcase ini ya. Jadi gini sih sebenarnya kalau misalkan kenapa aku jual si pillowcase ini, karena kan kalau misalkan as you know, dalam strategi kita untuk mengambil peluang pasar itu kan ada dua. Ada yang namanya red ocean dan ada yang namanya blue ocean. Nah kalau red ocean itu tuh dia itu sebenarnya demand-nya tinggi banget, tapi kompetitornya juga banyak banget.
Contohnya itu seperti makanan gitu kan, terus kayak jualan baju gitu ya, kan pasti semua orang butuh makan, semua orang pakai baju gitu ya. Tapi kan sebenarnya yang jual juga banyak banget. Jadi kalau misalkan untuk di awal kita pengen pengen up lebih cepat gitu ya, itu emang agak sulit gitu karena kan kita harus bersaing dengan ribuan kompetitor lainnya. Sedangkan kalau Blue Ocean itu marketnya itu dia masih grow, jadi marketnya itu masih banyak yang harus kita edukasi, tapi secara kompetitor dia itu nggak sebanyak si Red Ocean itu gitu. Jadi secara kompetitor pun mereka belum pada sadar lah kalau sebenarnya ada peluang itu gitu. Nah makanya kenapa aku masuk di situ, karena kompetitornya belum terlalu banyak gitu. Benar juga sih kalau gitu. Terus sejak kapan sih Teli ini ada? Oke, Teli ini tuh sebenarnya ada mulai November 2021. Tapi karena pada saat itu kan aku juga masih ada bisnis yang lain, dan bisnis yang lain itu yang impor itu ya, itu kan masih ini ya, masih lebih besar dibandingkan Terli pada saat itu. Jadi aku fokus di situ, tapi karena si bisnis impor itu ada kendala, dan pada akhirnya aku memutuskan untuk yaudah aku harus membesarkan si Terli Beauty ini. Itu mulai grow-nya di Juni 2022. Jadi bulan ini tuh kita genap 1 tahun. Selamat ya. Ya, makasih. Terus mau tahu juga dong gimana cara kakak bersaing sesama kompetitor gitu di bidang bisnis yang sama? Oke, kalau untuk itu sih pastinya kita harus terus inovasi ya. Kita harus inovasi dari dari segala aspek gitu, dari entah itu misalnya dari packagingnya gitu, atau yang paling penting itu sih dari si marketingnya sendiri ya. Kenapa? Karena kan di era globalisasi yang sangat cepat ini gitu ya, tren juga berubah banget, cepet banget gitu ya. Jadi ya itu kita bener-bener harus banyak inovasi gitu. Pokoknya ada tren baru apa, komputer belum masuk ke situ pun kita harus cepat masuk ambil peluang itu. Intinya cari perbedaan juga ya. Iya betul. Terus awalnya tuh gimana cara kakak ngenalin Teli Beauty ini ke orang-orang gitu biar sampai orang tuh tahu gitu ada Teli? Nah kalau untuk itu sih emang aku langsung endorsement. Jadi dengan adanya endorsement, orang-orang kan jadi sadar ya, dengan kita melakukan marketing gitu ya, orang yang tadinya nggak tahu jadi tahu gitu. Dari situ sih sebenarnya. Terus kalau boleh tahu nih ya, modal awal buat bikin Teli Beauty itu gimana cara kakak dapetinnya? Oke, untuk modal awal Teli Beauty itu kan sebenarnya gini, sebelum ada Teli Beauty aku ada bisnis yang impor itu kan. Nah aku tuh pakai modal aku sekian persennya lah dari situ gitu. Terus kalau boleh tahu sekarang staff kakak itu udah ada berapa sih? Total ya sama produksi dan lain-lain itu ada di 15. Oke, udah keren banget ya segitu juga. Amin ya Allah. Terus gimana cara kakak manage staff kakak biar bisa sampai saat ini, biar sampai di titik ini? Oke, kalau misalnya untuk cara memanage sih gimana ya? Kalau untuk itu kan sebenarnya cara leadership orang tuh beda-beda banget ya. Nah kalau untuk khusus aku pribadi, aku tuh lebih senang untuk nge-hire orang yang emang udah punya experience di bidang tersebut gitu. Jadi aku nggak terlalu banyak untuk mengajarkan mereka. Jadi aku tuh menaruh kepercayaan aja sama mereka untuk mereka melakukan explore gitu. Kayak gitu sih kalau gitu. Terus pasti kan dari 2021, 2022 itu kan banyak banget kendala ya. Iya. Terus kendala apa sih yang paling berpengaruh gitu buat kakak sampai dari awal sampai sekarang ini Terli dibuka? Kalau boleh jujur, sebenarnya kalau misalkan untuk saat ini aku ngerasa kendalanya itu nggak seberat dulu ketika aku merintis bisnis yang impor itu loh. Karena kalau sekarang kan alhamdulillah timnya juga udah mulai kuat. Jadi aku udah bisa mendelegasikan tanggung jawab aku ke anak-anak tim kantor aku gitu. Jadi kalau misalkan dibilang kendala sih mungkin lebih ke marketingnya aja ya. Tapi kan sebenarnya kalau itu akan selalu ada solusinya gitu. Terus kan ini pillowcase ya. Selain pillowcase itu ada produk apa lagi? Oke. Kalau untuk produk lainnya sih udah pasti
produk pendampingnya itu kayak bedding setnya ya, kayak sarung groomingnya, terus habis itu spraynya, duvet cover dan lain-lain, home and living product. Nah, terus kita juga ada scrunchie-nya, terus kita juga ada ini apa tuh, sekarang tuh kita mau develop bantal gitu, tapi intinya kan karena emang konsep kita itu skincare dalam bentuk sleeping kit, jadi si bantalnya pun bukan sekedar bantal biasa gitu, tapi kita pakai bantal bulu angsa yang dimana itu tuh bisa menopang kulit kita jauh lebih baik lagi, jadi itu bisa mencegah keriput-keriput kayak gitu. Boleh dibeli ya guys. Iya. Terus kan Terli ini sangat mengunggulkan satin gitu, satin silk. Boleh dijelasin nggak apa sih sebenarnya satin silk itu? Oke, jadi kalau untuk si satin silk ini tuh sebenarnya campuran dari satin dan sutra gitu. Emang dia bukan 100% sutra, dia masih ada campuran satinnya, tapi emang dia juga tidak mengurangi fungsi untuk kesehatan kulit dan rambut. Karena kan emang yang emang bener-bener tren banget pada awalnya tuh si sutra itu kan gitu. Cuman kalau misalkan sutra tuh mahal banget ya, kayak satu sarung bantal aja tuh bisa harga 1 juta gitu kan. Sedangkan kalau misalkan satin silk itu harganya bisa jauh lebih affordable gitu. Ini aku aja jual kan satu sarung bantal cuma 100 ribuan dengan manfaat yang sama seperti si sarung bantal sutra tersebut gitu. Terus range harga dari Terli ini dari berapa sampai berapa? Oke, untuk range harganya itu dari 135.000 sampai 4 juta. Kalau yang paling tinggi itu apa? Paling tinggi itu bedding set. Oh iya. Terus gimana sih cara kakak matokin harga dari range yang tadi? Oke, kalau misalkan untuk patokan harganya biasanya kita emang riset juga ya. Kalau di di pasar itu tuh di harga berapa gitu kan. Nah, nanti kita balik lagi nih lihat produk kita. Kira-kira kita make sense nggak kalau misalkan kita bisa jual dengan harga yang serupa lah sama yang kompetitor jual gitu. Tapi honestly speaking ya, emang si Terli tuh harganya lebih mahal dibandingkan harga yang ada di pasar. Karena ketika kita lihat produk kita juga, ya kita ngerasa kita juga worth it untuk kasih harga segitu gitu, karena kita punya value added yang dimana brand lain tuh nggak punya gitu. Jadi intinya worth it lah ya, sesuai kualitas. Dan kualitas ada harga. Terus target pasar utama dari Terli ini siapa? Pastinya wanita ya, wanita yang memang senang untuk merawat kecantikan kulitnya ya. Tapi sebenarnya semua wanita juga udah harus kayak gitu. Nah, untuk range umur itu di umur 17 sampai 50-an. Mau tanya dong, kriteria yang diperluin bagi staff untuk memenuhi standar di Terli ini apa? Nah, kalau misalkan untuk kriteria ya, first thing first, pasti aku tuh utamainnya attitude. Iya, bener banget kan, karena ya percuma juga kalau misalkan kita dapetinnya yang emang pinter, terus skillnya juga bagus dan lain-lain, tapi kalau nggak ada itu ternyata kayak cuma skip, gitu ya. percuma banget gitu. Terus kenapa orang harus milih Terli dalam urusan pillowcase atau sarung bantal? Ya pastinya kan ya, karena kita tuh punya value added yang dimana si sarung bantal ini juga bukan sarung bantal biasa kan. Nah, dia itu punya manfaat untuk kecantikan kulit dan rambut juga gitu. Jadi si Terli Beauty ini kita tuh punya positioning good skin, good hair, and good sleep gitu. Good skinnya dia bisa memaksimalkan cara kerja skincare, dia bisa mengurangi inflamasi jerawat, dia juga bisa mencegah penuaan dini. Terus untuk good hairnya dia bisa mengurangi rambut rontok, mengurangi rambut frizzy, dan untuk good sleepnya dia juga bisa meningkatkan kualitas tidur kita jauh lebih baik gitu. Terus apa sih hal apa yang membedakan kakak dari sebelum Terli ada sampai sesudah Terli ada? Maksudnya yang membedakannya untuk diri aku sendiri ya? Oke. Untuk diri aku sendiri sih Gardenia mungkin finansial gitu ya. Finansial, terus habis gitu karakter juga, karena kan kalau misalkan dulu tim aku juga belum sebanyak yang sekarang. Terus habis itu kedisiplinan, dan kalau misalkan untuk dari sisi
personal sih kayaknya itu. Jadi banyak hal bagus juga ya yang bisa diambil dari Terli ini. Terus momen apa sih yang paling diingat ketika kakak punya Terli ini atau membangun Terli ini? Ada momen yang paling diingat gitu? Momen apa ya? Banyak sih sebenarnya. Banyak ya sebenarnya. Salah satunya apa ya? Salah satunya kalau misalkan untuk bisnis Terli ini, aku ngerasa ini bisnis aku yang lumayan cepet juga sih grow-nya, karena kan kita baru setahun nih gitu. Terus habis gitu apa ya, kita juga waktu itu udah ditawarin apa sih untuk collab sama brand yang lebih besar daripada kita. Terus habis gitu kita juga punya keberanian yang jauh lebih tinggi dibandingkan bisnis aku yang sebelumnya gitu ya. Maksudnya kan kalau dulu tuh aku nggak berani tuh punya offline store gitu. Sampai sekarang juga sebenarnya offline store-nya belum ada. Cuman sekarang tuh udah mulai memberanikan diri untuk ikut pameran-pameran gitu, yang dimana dulu tuh sebelumnya aku gak ada keberanian untuk hal itu gitu. Gak kerasa ya, udah banyak banget nih kita ngobrol. Nah, sebelum kita mengakhiri gitu, boleh nggak kakak ada pesan atau saran itu buat yang mau bangun bisnis juga? Oke, buat teman-teman semua yang mau bangun bisnis, intinya kalau misalkan kalian mau memulai sesuatu, lakukan aja apa yang bisa kalian lakukan. Jangan menunggu jangan menunda sesuatu untuk menunggu sesuatu gitu, karena kan sebenarnya tidak ada waktu yang tepat bagi orang-orang yang menunggu gitu. Jadi lakuin aja apa yang kalian bisa gitu. Oke, mungkin segitu dulu ya untuk BBM season 4 di episode 2 ini. Terima kasih banget buat yang udah nonton. Semoga yang baiknya bisa diambil ya dari Kak Novia. Sampai jumpa di BBM episode selanjutnya. Bye!